Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas tentang cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini adalah video part ketiga. Di video ini kita akan membahas cara yang terakhir, yaitu cara menguadratkan kedua ruas. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Cara ketiga, menguadratkan kedua ruas. Berikut ini contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 4 dikurang 3x kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 6. Pertama, coba kalian perhatikan bentuk soalnya. Perhatikan ruas kiri dan ruas kanan dari pertidaksamaan berikut ini. Di sini ruas kirinya hanya terdiri dari satu bentuk nilai mutlak, yaitu nilai mutlak 4 dikurang 3x. Begitu pula dengan ruas kanannya, di sini hanya terdiri dari satu bentuk nilai mutlak. Masing-masing ruas kiri dan ruas kanan terdiri dari satu bentuk nilai mutlak. Apabila kalian menemukan tipe soal yang seperti ini, cara yang paling mudah untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini adalah dengan menguadratkan kedua ruas. Kenapa? Karena dengan kita menguadratkan kedua ruas, maka tanda mutlaknya hilang. Masih ingat dengan sifat pengkuadratan nilai mutlak? Apabila ada x bilangan real, nilai mutlak dari x kita kuadratkan, hasilnya sama dengan x kuadrat. Tanda mutlaknya hilang. Nilainya sama dengan x kuadrat. Oke, langsung saja kita coba selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Nilai mutlak 4 dikurang 3x kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 6. Selanjutnya kita kuadratkan masing-masing ruas sehingga bentuk pertidaksamaannya menjadi nilai mutlak 4 dikurang 3x kita kuadratkan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 6 kita kuadratkan. Kemudian dengan menggunakan sifat pengkuadratan nilai mutlak, maka bentuk pertidaksamaannya menjadi, ini nilai mutlaknya hilang ya, menjadi dalam kurung 4 dikurang 3x pangkat 2 kurang dari atau sama dengan dalam kurung 2x dikurang 6 pangkat 2. Selanjutnya, 2x dikurang 6 pangkat 2 kita pindah ruas ke sebelah kiri. Sehingga bentuknya menjadi 4 dikurang 3x pangkat 2 dikurang pengurangan 2x dikurang 6 pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya coba kalian perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Bila kita misalkan 4 dikurang 3x sebagai A dan 2x dikurang 6 sebagai B, maka bentuk pertidaksamaan ini bisa kita tulis menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat kurang dari atau sama dengan 0. Perhatikan ruas kirinya. Bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat ini bisa kita tulis menjadi perkalian dari A ditambah B dikali A dikurang B. Kurang dari atau sama dengan 0. A kuadrat dikurang B kuadrat adalah bentuk aljabar yang bisa kita faktorkan menjadi perkalian dari A ditambah B dengan A dikurang B. Ini adalah bentuk faktorisasi khusus aljabar. Jadi setiap kalian menemukan bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, pasti nilainya sama dengan perkalian dari A ditambah B dengan A kurang B. Pokoknya ingat-ingat aja,
sama-sama AB dikali AB, yang membedakan satunya dijumlahkan dan yang satunya dikurang. Kita kembali lagi ke bentuk pertidaksamaannya. Maka bentuk pertidaksamaan ini dengan menggunakan bentuk faktorisasi khusus aljabar bisa kita tulis menjadi 4 dikurang 3x ditambah 2x dikurang 6. Jangan lupa dalam kurung, karena ini A ditambah B, kemudian dikali 4 dikurang 3x dikurang 2x dikurang 6. Tutup kurung, kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari pembuat nolnya. Kita akan mencari nilai x berapa sih yang membuat ruas kiri ini nilainya sama dengan 0. Karena hasil perkaliannya ini sama dengan 0, maka kemungkinannya ada 2. Yang pertama, nilai dari 4 dikurang 3x ditambah 2x dikurang 6 sama dengan 0. Atau kemungkinan yang kedua adalah nilai dari 4 dikurang 3x dikurang 2x dikurang 6 sama dengan 0. Jadi kemungkinannya ada 2. Antara A ditambah B-nya ini nilainya sama dengan 0, atau A dikurang B-nya yang sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X dari masing-masing kemungkinan. Dimulai dari kemungkinan yang pertama. 4 dikurang 3X ditambah 2X dikurang 6. Sama dengan 0. 4 dikurang 6 hasilnya min 2. Min 3x ditambah 2x sama dengan min 1x atau min x. Sama dengan 0. Selanjutnya, karena kita akan mencari nilai x-nya, maka min x-nya ini kita pindah ke ruas kanan. Bentuknya menjadi min 2 sama dengan min x dipindah ke ruas kanan jadi positif sama dengan x. Ini bisa kita tulis menjadi x sama dengan min 2. Oke, kita sudah menemukan nilai x yang pertama, pembuat 0 yang pertama yaitu x sama dengan min 2. Ini kita beri tanda kotak. Kemudian, kita akan mencari nilai x pembuat 0 dari kemungkinan yang kedua. 4 dikurang 3x min dikali 2x sama dengan min 2x. Min dikali min 6 sama dengan plus 6 sama dengan 0. 4 ditambah 6, 10. Min 3x dikurang 2x min 5x. Sama dengan 0. Selanjutnya, min 5x kita pindah ke ruas kanan agar jadi positif. Maka persamaannya menjadi 10 sama dengan 5x. Karena kita ingin mencari nilai x-nya, berarti kita harus membuat 5x ini menjadi x. Agar jadi x, maka harus dibagi dengan 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2, 5x dibagi 5 hasilnya x. Maka kita peroleh nilai x pembuat 0 yang kedua adalah x sama dengan 2. Kita beri tanda kotak. Oke, kita sudah menemukan pembuat 0-nya yaitu x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Selanjutnya bagaimana? Apakah ini jawabannya? Belum. Kenapa? Karena yang harus kita cari adalah nilai x yang membuat ruas kiri ini nilainya
kurang dari atau sama dengan 0. Ini baru nilai X yang sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari daerah X yang akan memenuhi pertidaksamaan ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan cek nilai X pada garis bilangan. Tadi kita sudah menemukan pembuat nolnya. Yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Kita gambar dulu garis bilangannya. Kita tulis di sini ini min 2, kemudian di sini 2. Jadi kita akan menguji daerah pada garis bilangan ini. Manakah di antara daerah ini yang memenuhi pertidaksamaan? Perhatikan bahwa di sini terbagi menjadi 3 daerah. Ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, kemudian ini daerah yang ketiga. Tahu ada 3 daerah dari mana sih? Karena kan dibatasi tadi nih, pembuat nolnya, min 2 dan 2. Selanjutnya, kita akan menguji salah satu daerah. Menguji nilai X yang paling mudah adalah kita cek atau kita uji untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0 ada di daerah mana? Ada di daerah 2. Misal di sini 0. Kita cek untuk X sama dengan 0. Apakah nilainya negatif? Kenapa yang dicari nilainya negatif? Perhatikan di sini pertidaksamaannya itu kurang dari atau sama dengan 0. Artinya nilainya adalah negatif atau sama dengan 0. Kita cek untuk X sama dengan 0 hasilnya apakah negatif atau positif. Untuk mengecek, kita akan menggunakan pertidaksamaan yang di atasnya ini. Karena lebih mudah. Kalau bentuk yang di bawah ini bentuknya lebih panjang ya. Kita cek nilai X sama dengan 0 dengan menggunakan bentuk pertidaksamaan yang sudah Ibu beri kotak warna biru. Maka 4 dikurang 3 dikali 0, tutup kurung, kita kuadratkan, dikurang 2 dikali 0 dikurang 6, kemudian dikuadratkan. Di sini hasilnya menjadi 4 dikurang 3 dikali 0, 0. Kemudian kita kuadratkan, dikurang 2 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang 6 kita kuadratkan. 4 dikurang 0 hasilnya 4. 4 dikuadratkan hasilnya 16. 0 dikurang 6 min 6. Min 6 kita kuadratkan hasilnya 36. 16 dikurang 36 hasilnya sama dengan negatif 20 atau min 20. Ternyata hasilnya adalah negatif. Berarti daerah kedua ini hasilnya negatif. Kalau daerah 2 ini negatif, maka daerah 1 ini hasilnya pasti positif dan daerah 3 ini hasilnya pasti positif. Ingat ya, pasti daerahnya selang-seling. Negatif, positif, negatif, positif. Karena di sini sudah negatif, maka daerah 1 pasti positif, kemudian daerah 3 pasti positif. Karena di sini yang akan kita cari, karena di sini yang dicari adalah nilai X yang membuat pertidaksamaan ini hasilnya kurang dari atau sama dengan 0, yaitu negatif atau sama dengan 0, maka daerah X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah daerah yang kedua. Daerahnya ini. Kemudian, min 2 dan 2-nya masuk nggak? Masuk, karena nilainya sama dengan 0.
Ini adalah daerah X-nya. Nilai X pada daerah ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar dari atau sama dengan min 2 dan X kurang dari atau sama dengan 2. Kalau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan X sedemikian sehingga X lebih besar dari atau sama dengan min 2 dan X kurang dari atau sama dengan 2. Bagaimana? Sudah paham dengan contoh soal yang pertama? Kalau sudah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal berikutnya ini adalah soal bonus. Berikut ini soalnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali nilai mutlak X ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kalian perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Perhatikan bahwa di sini ada 2 bentuk nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlaknya sama, yaitu sama-sama nilai mutlak dari X ditambah 1. Yang membedakan adalah yang satunya ini pangkat 2, yang satunya ini pangkat 1. Paham? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian masih ingat nggak tipe soal seperti ini di persamaan nilai mutlak? Kalau ada 2 bentuk nilai mutlak yang sama, yang beda hanya pangkatnya, yang satu pangkat 2, satunya pangkat 1, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Untuk mempermudah, kita misal nilai mutlak X ditambah 1 sama dengan P. Jadi kita misalkan nilai mutlak X ditambah 1 sebagai P. Maka bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ini bisa kita tulis menjadi P kuadrat ditambah 2 kali P kurang dari atau sama dengan 3. Perhatikan, sekarang bentuknya jadi lebih sederhana. Selanjutnya kita pindahkan 3 ke ruas kiri, ke sebelah kiri. Maka bentuk pertidaksamaannya menjadi P kuadrat ditambah 2P dikurang 3 kurang dari atau sama dengan 0. Paham? Perhatikan bahwa ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Perhatikan ruas kirinya, P kuadrat ditambah 2P dikurang 3, ini bisa kita jabarkan sebagai perkalian faktor-faktornya. Menjadi perkalian dari P dikali dengan P. Yang jelas, angka pertamanya adalah P dengan P. Kenapa? Karena P dikali P hasilnya adalah P kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari bilangan, misal bilangan M dan N, di mana M dikali N hasilnya harus sama dengan min 3. Atau konstanta dari pertidaksamaan kuadrat ini. Di sini konstantanya adalah min 3. Cari bilangan M dan N yang bila dikali hasilnya min 3 dan bila ditambah hasilnya sama dengan 2. 2 ini adalah koefisien dari suku keduanya yaitu 2P. Pertama kita lihat faktor-faktor dari min 3 terlebih dahulu. Min 3 ini bisa kita peroleh dari, misal kalau 1 berarti di sini harus min 3. 1 dikali min 3 hasilnya min 3. Atau bila min 1-nya negatif, maka 3-nya harus positif. Ada faktor yang lain lagi nggak? Yang bila dikalikan hasilnya sama dengan min 3?
Nggak ada ya. Oke, selanjutnya perhatikan. Di antara dua faktor ini, mana yang bila dijumlah hasilnya sama dengan 2? Yang bawah. Karena min 1 ditambah 3 hasilnya sama dengan 2. Maka P dikurang 1 dikali P ditambah 3. Diperoleh dari sini. P dikurang 1 dikali P ditambah 3 ini kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari pembuat nolnya. Kita akan mencari nilai P yang membuat ruas kiri ini hasilnya sama dengan 0. Maka kemungkinannya ada 2. Yang pertama, bisa jadi P dikurang 1 hasilnya sama dengan 0, atau kemungkinan yang kedua adalah nilai dari P ditambah 3 yang sama dengan 0. Yang pertama, P dikurang 1 sama dengan 0. Min 1-nya kita pindah ruas ke kanan, maka P sama dengan 1. Oke, kita ketemu pembuat 0 yang pertama yaitu P sama dengan 1. Kemudian pembuat 0 yang kedua adalah P ditambah 3 sama dengan 0. Plus 3 kita pindah ruas ke kanan menjadi P sama dengan min 3. Selanjutnya, kita akan mencari nilai P yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kan yang diminta adalah perkalian dari P dikurang 1 dikali P ditambah 3 ini kurang dari atau sama dengan 0. Berarti kita harus mencari nilai P yang membuat ruas kiri ini hasilnya negatif atau sama dengan 0. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan bantuan garis bilangan, agar kita bisa melihat daerahnya dengan jelas. Jadi kita gambar dulu garis bilangannya. Kemudian kita tulis pembuat nolnya pada garis bilangan. Di sini min 3, di sini 1. Perhatikan bahwa setelah kita taruh pembuat nolnya, maka terbentuk 3 daerah. Ini daerah pertama, ini daerah kedua, kemudian ini daerah yang ketiga. Selanjutnya, dari ketiga daerah ini, kita akan menguji salah satu daerah. Misal kita uji daerah kedua, kita uji untuk nilai P sama dengan 0. Ingat ya, untuk mengecek nilai daerah-daerah pada garis bilangan, cara yang paling mudah adalah kita cek untuk nilai P sama dengan 0. Cek untuk P sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Di sini P dikurang 1, maka 0 dikurang 1 dikali P ditambah 3. 0 ditambah 3. 0 dikurang 1 hasilnya min 1. Dikali 0 ditambah 3 hasilnya positif 3. Min 1 dikali 3 hasilnya min 3. Ternyata hasilnya negatif. Maka daerah 2 ini pasti hasilnya negatif, kemudian daerah 1 ini positif, dan daerah 3 ini positif. Ingat ya, daerahnya itu pasti selang-seling. Kalau di sini negatif, pasti di sini positif, kemudian di sini positif. Berarti di sini daerah P yang memenuhi adalah daerah yang kedua. Daerah yang kedua, di sini min 3 dan 1-nya masuk apa enggak? Masuk ya, karena nilainya sama dengan 0. Berarti ini bulat penuh, ini juga bulat penuh. Daerahnya adalah daerah kedua. Ini kita arsir. Maka nilai P yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah nilai P lebih besar dari atau sama dengan min 3 dan P kurang dari atau sama dengan
1. Apakah ini penyelesaiannya? Apakah kita sudah menemukan penyelesaiannya? Belum. Kenapa? Karena di sini kita baru mendapatkan nilai P yang memenuhi pertidaksamaan. Sedangkan yang harus kita cari adalah nilai X-nya. Karena P sama dengan nilai mutlak dari X ditambah 1, maka ini bisa kita tulis menjadi nilai mutlak X ditambah 1 ini lebih besar dari atau sama dengan min 3 dan kurang dari atau sama dengan 1. Nah, coba perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Tadi kita sudah menemukan nilai P-nya adalah P lebih besar dari atau sama dengan min 3 dan P kurang dari atau sama dengan 1. Karena tadi kita sudah memisalkan bahwa P sama dengan nilai mutlak dari X ditambah 1, maka ini bisa kita tulis menjadi nilai mutlak dari X ditambah 1 lebih besar dari atau sama dengan min 3 dan kurang dari atau sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Caranya bagaimana? Coba kalian perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Pertidaksamaan ini bisa kita pecah menjadi 2. Yang pertama adalah nilai mutlak X ditambah 1 lebih besar dari atau sama dengan min 3 dan nilai mutlak dari X ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 1. Di sini kenapa penghubungnya adalah dan? Karena nilai mutlak dari X ditambah 1 ini harus memenuhi keduanya. Harus lebih besar dari atau sama dengan min 3 dan juga harus kurang dari atau sama dengan 1. Pertama, kita akan mencari penyelesaian atau nilai X dari bentuk pertidaksamaan yang pertama. Perhatikan bahwa bentuk pertidaksamaan ini bisa kita tulis menjadi nilai mutlak X ditambah 1 lebih besar dari atau sama dengan min 3. Coba kalian perhatikan bentuk pertidaksamaannya, pahami. Coba kalian perhatikan. Nilai mutlak dari X ditambah 1, nilainya itu pasti lebih besar dari atau sama dengan 0. Iya kan? Karena nilai mutlak itu harus positif atau sama dengan 0. Karena nilai mutlak X ditambah 1 itu pasti lebih besar dari atau sama dengan 0, maka bentuk pertidaksamaan ini pasti benar. Maka nilai X ditambah 1 pasti lebih besar dari atau sama dengan min 3. Artinya, bila kamu masukkan nilai X berapapun itu, hasilnya pasti lebih besar dari atau sama dengan min 3. Karena hasilnya pasti lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini artinya, penyelesaian X pada bentuk pertidaksamaan yang pertama ini adalah semua nilai X. Jadi semua nilai X memenuhi pertidaksamaan. Semua nilai X memenuhi. Selanjutnya, kita sudah menemukan penyelesaian X yang pertama. Kemudian kita akan mencari penyelesaian X dari bentuk pertidaksamaan yang kedua. Nilai mutlak X ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 1. Perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Bentuk pertidaksamaan seperti ini bisa kita selesaikan dengan cara apa? Cara sifat. Maka berdasarkan cara sifat, bentuk pertidaksamaan ini bisa kita tulis menjadi X ditambah 1 lebih besar dari atau sama dengan min 1 dan kurang dari atau sama dengan 1.
Karena kita ingin mencari nilai X-nya, plus 1-nya harus dihilangkan, harus kita buat jadi 0 dengan cara dikurang 1. Maka semua harus dikurang 1. Min 1 dikurang 1 hasilnya adalah min 2. X ditambah 1 dikurang 1 hasilnya adalah X. Kemudian kurang dari atau sama dengan 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Maka kita peroleh X lebih besar dari atau sama dengan min 2 dan X kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, penyelesaian X dari bentuk pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua ini kita iriskan. Karena hubungannya adalah dan harus memenuhi keduanya. Kita iriskan. Perhatikan, irisan semua nilai X bilangan real dengan X lebih besar dari atau sama dengan min 2 dan kurang dari atau sama dengan 0 adalah hasil irisannya adalah X lebih besar dari atau sama dengan min 2 dan kurang dari atau sama dengan 0. Ini adalah penyelesaiannya. Oke, kita sudah menemukan penyelesaiannya dari soal ini. Penyelesaian ini, bila kita tuliskan ke dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaian atau HP sama dengan X sedemikian sehingga X lebih besar dari atau sama dengan min 2 dan X kurang dari atau sama dengan 0. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan contoh soal bonus ini? Kalau sudah paham, sudah selesai pembahasan kita tentang materi menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.